Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-15 dari 30 topik. Pembuktian, tuntutan, pleidoy, replik, dan duplik. Disediakan di Global Tutorial. Dilihat dari segi perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, maka aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, hukum pidana formil ataupun hukum acara material. Pengertian pembuktian. Pengertian pembuktian secara umum. Secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti, yang berarti suatu hal, peristiwa dan sebagainya, yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal, peristiwa tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi, memperlihatkan, bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian berdasarkan makna leksikon. Makna leksikon maka pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Pembuktian dalam perspektif yuridis. Menurut M. Yahya Harahap bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi, dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Proses pembuktian. Pada proses pembuktian ini maka adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menentukan kebenaran material melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti? Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya? Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu? Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa? Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian ketika kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan. Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHP hanya memuat peran pembuktian dalam pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam pasal 184 ayat 1, KUHP yaitu A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa, keterangan saksi. Pada dasarnya secara teoritis, fundamental, dan limitatif alat bukti keterangan saksi diatur dalam pasal 184 ayat 1, huruf A KUHP. Jika diteliti lebih detail, cermat, dan terperinci, terhadap aspek saksi dikenal sebagai person, bab 1 pasal 1 angka 26 KUHP, dan sebagai alat bukti, bab 1 ayat 1, angka 27 KUHP JIS pasal 184 ayat 1, huruf A KUHP, pasal 185 ayat 1, KUHP.
Untuk lebih jelasnya ketentuan tersebut menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri. Bab 1 Pasal 1 Angka 26 KUHP. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu. Bab 1 Pasal 1 Angka 27 KUHP. Selanjutnya, melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikonklusikan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi, tetapi menolak tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut diperintahkan supaya dihadapkan ke persidangan. Pasal 159 ayat 2 KUHP. Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana dapat didengar sebagai saksi. Pasal 1 Angka 26 KUHP. Akan tetapi, dalam hal eksepsional sifatnya, seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 168 KUHP yang berbunyi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. A. Keluarga saudara semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat 3 dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. B. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. C. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Pada dasarnya ketentuan pasal 168 KUHP itu merupakan asas ketika mereka masing-masing secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian. Selain mereka secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian, pasal 168 Jo pasal 169 KUHP juga dikenal mereka secara absolut tidak berwenang memberi kesaksian, pasal 171 KUHP, dan mereka karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, pasal 170 KUHP. A. Secara absolut tidak berwenang memberi kesaksian maka ketentuan pasal 171 KUHP limitatif menentukan bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. B. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, tetapi terhadap mereka yang pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya dapat diminta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Secara limitatif diatur pula pada pasal 170 KUHP yang berbunyi bahwa 1. Mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. 2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut. Apabila dikaji dari visi praktik peradilan pada dasarnya agar keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian hendaknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. 1. Syarat formal. Perihal syarat formal ini dalam praktik asasnya diartikan bahwa pertama, keterangan saksi tersebut harus diberikan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Pasal 160 ayat 3, KUHP, pasal 161 ayat 1 dan 2, KUHP, serta pendapat Mahkamah Agung. 2. Syarat material. Perihal syarat material dapat dikonklusikan dari ketentuan pasal 1 angka 27 Jo pasal 185 ayat 1, KUHP ketika ditentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Jadi, dari konteks tersebut konkretnya secara material saksi tersebut menerangkan tentang apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Beberapa jenis saksi yaitu, saksi acas dan saksi adecas. Pada dasarnya, menurut sifat dan eksistensinya maka keterangan saksi acas adalah keterangan seorang saksi dengan memberatkan terdakwa dan terdapat dalam berkas perkara serta lazim diajukan oleh jaksa, penuntut umum. Sedangkan saksi adecas adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa, penasihat hukum. Saksi verbalisan. Secara fundamental kata verbalisan adalah istilah lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur oleh KUHP. Menurut makna leksikon dan doktrin, verbalisan adalah nama yang diberikan kepada petugas, polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara. Saksi mahkota atau kron getulge
Saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka, terdakwa ketika kepadanya diberikan suatu mahkota. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan maka asasnya saksi mahkota itu, bahwa saksi mahkota juga merupakan seorang saksi dalam artian seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, bab 1 pasal 1 angka 26 KUHP. Sedangkan berdasarkan praktik peradilan secara substansial dikenal adanya dua macam gradasi dari saksi mahkota yaitu A. Saksi mahkota adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana, dan B. Saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku tindak pidana. Keterangan ahli. Keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, pasal 1 angka 28 KUHP. Prinsipnya, keterangan ahli dapat diajukan secara limitatif melalui dua tahapan yaitu 1. Keterangan ahli diminta oleh penyidik guna kepentingan penyidikan. Permintaan keterangan ahli dilakukan penyidik secara tertulis. Kemudian ahli yang bersangkutan membuat laporan yang berbentuk surat keterangan atau visum et repertum. 2. Keterangan ahli tersebut diminta dan diberikan pada sidang pengadilan. Permintaan keterangan ahli dilakukan apabila di dalam berita acara pemeriksaan tidak ada dilampirkan mengenai keterangan ahli tersebut atau apabila dianggap perlu oleh hakim ketua sidang karena jabatan apapun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Ahli tersebut memberikan keterangan secara lisan serta keterangan tersebut dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh panitera. Jika pengadilan menganggap perlu, ahli tersebut wajib bersumpah atau berjanji, pasal 160 ayat 4 KUHP. Setelah itu, keterangan ahli merupakan alat bukti sah menurut undang-undang dan kekuatan pembuktian bersifat vrijbewijskracht. Surat. Pada KUHP secara substansial tentang bukti surat ditentukan oleh pasal 187 KUHP yang selengkapnya berbunyi. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1, huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan orang yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dimensi surat sebagai alat bukti sah menurut undang-undang dapatlah disebutkan hendaknya memenuhi kriteria berikut. 1. Surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan. 2. Surat itu dibuat dengan sumpah. Petunjuk. Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 184 ayat 1, huruf D KUHP. Konkretnya merupakan alat bukti gradasi keempat. Menurut telah historis yuridis, alat bukti petunjuk pernah diatur pada ketentuan pasal 295 HIR, pasal 662 RBG sebagai alat bukti gradasi keempat dengan memakai istilah petunjuk-petunjuk. Apabila kita bertitik tolak pada esensi alat bukti petunjuk, selengkapnya secara intens ketentuan pasal 188 KUHP menentukan bahwa 1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hanya dapat diperoleh dari A. Keterangan saksi, B. Surat, C. Keterangan terdakwa, D. Keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Keterangan terdakwa. Terminologi keterangan terdakwa, selain diatur sebagai gradasi kelima pasal 184 ayat 1, huruf E KUHP juga pernah diatur sebagai gradasi kedua pada pasal 47 Lanjeres Reglemen dan pasal 78 Undang-Undang Nomor I Tahun 1950. Keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh pasal 189 KUHP yang berbunyi, 1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Demikianlah materi topik ke-14 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.